Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Di sebuah desa kecil bernama Desa Tanjung, Kalimantan, hiduplah seorang pemuda bernama Rudi. Rudi adalah seorang pemuda yang penuh rasa ingin tahu dan selalu mencari petualangan. Suatu hari, ia mendengar cerita dari para tetua desa tentang hutan lebat yang terletak di pinggiran desa. Hutan itu dikenal sebagai hutan Kalimantan, tempat yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dan misterius. Rudi merasa tertarik dan ingin menjelajahi hutan tersebut. Ia mengajak sahabatnya, Dika, untuk ikut bersamanya. Dika, yang lebih berhati-hati, awalnya ragu. Namun, setelah Rudi meyakinkannya dengan cerita-cerita seru tentang hutan, Dika pun setuju. Mereka berdua mempersiapkan perbekalan dan berencana untuk pergi ke hutan keesokan harinya. Malam itu, Rudi tidak bisa tidur. Ia membayangkan semua hal menarik yang mungkin mereka temui di hutan. Namun, di sudut hatinya, ia merasakan sedikit ketakutan. Ia teringat akan cerita-cerita seram yang sering diceritakan oleh neneknya tentang hutan yang tidak pernah sepi dari suara-suara aneh. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Pagi harinya, Rudi dan Dika berangkat menuju hutan Kalimantan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan rimbun. Suara burung berkicau dan angin yang berhembus lembut membuat suasana terasa damai. Namun, seiring mereka semakin dalam memasuki hutan, suasana mulai berubah. Hutan menjadi semakin gelap dan sunyi. Rudi dan Dika merasa ada yang aneh. Mereka tidak mendengar suara burung lagi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Rudi berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan, tetapi Dika mulai merasa cemas. Ia menyarankan untuk kembali, tetapi Rudi bersikeras untuk melanjutkan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sebuah danau kecil yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Air danau itu jernih, tetapi suasananya terasa mencekam. Rudi mengajak Dika untuk beristirahat sejenak di tepi danau. Saat mereka duduk, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik di semak-semak. Dika langsung terdiam dan menatap Rudi dengan mata lebar. Suara gemerisik itu semakin mendekat dan Rudi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha untuk tidak panik dan mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dika di sisi lain sudah mulai merasa takut dan ingin segera pergi dari tempat itu. Rudi mencoba menenangkan Dika dan berkata, mungkin itu hanya hewan biasa. Namun, saat mereka berdua menunggu, suara itu semakin jelas. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sosok yang tidak mereka duga. Seorang wanita tua dengan rambut panjang dan kusut, mengenakan pakaian yang compang-camping, muncul di hadapan mereka. Wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong.
Rudi dan Dika terkejut dan tidak bisa bergerak. Wanita tua itu mulai berbicara dengan suara serak. "Siapa kalian? Mengapa kalian datang ke sini?" Rudi berusaha menjawab, tetapi suaranya tercekat. Dika, yang sudah sangat ketakutan, menarik tangan Rudi dan berbisik, "Kita harus pergi sekarang." Rudi merasa bingung, tetapi melihat Dika yang ketakutan membuatnya mengambil keputusan. Mereka berdua berbalik dan berlari menjauh dari wanita tua itu. Mereka berlari secepat mungkin, melewati pepohonan dan semak-semak tanpa melihat ke belakang. Suara langkah kaki mereka terdengar keras di tengah keheningan hutan. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti di sebuah tempat yang lebih terbuka. Dika terengah-engah dan wajahnya pucat. "Apa itu tadi? Kenapa dia terlihat begitu menyeramkan?" tanyanya dengan suara bergetar. Rudi juga merasa ketakutan, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Mungkin dia hanya orang yang tersesat," jawabnya, meskipun ia sendiri tidak yakin. Mereka duduk di atas batu besar, mencoba menenangkan diri. Namun, ketegangan masih terasa di udara. Rudi merasa ada yang tidak beres. Ia teringat akan cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang hutan ini. "Kita harus segera kembali ke desa," kata Rudi. Dika mengangguk setuju dan mereka mulai berjalan kembali. Saat mereka berjalan kembali, suasana hutan semakin mencekam. Rudi dan Dika merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Setiap kali mereka mendengar suara, mereka langsung menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di belakang mereka. Rudi berusaha untuk tidak panik, tetapi Dika semakin gelisah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa yang menggema di antara pepohonan. Suara itu terdengar seperti suara anak-anak, tetapi sangat menyeramkan. Rudi dan Dika saling berpandangan, dan tanpa berkata-kata, mereka mulai berjalan lebih cepat. Rudi merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Ketika mereka hampir sampai di tepi hutan, tiba-tiba jalan yang mereka lalui terasa berbeda. Rudi merasa seolah-olah mereka berputar-putar di tempat yang sama. "Kita sudah lewat sini sebelumnya, kan?" tanya Dika dengan suara bergetar. Rudi mengangguk, tetapi ia juga merasa bingung. Mereka berdua terjebak dalam labirin hutan yang misterius. Pria itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Rudi dan Dika merasa seolah-olah terhisap ke dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, hanya suara-suara aneh yang mengelilingi mereka. Rudi berusaha untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Ia tahu mereka harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. "Jika kalian ingin selamat, kalian harus melewati ujian keberanian," kata pria itu dengan suara yang menggema. Rudi dan Dika saling berpandangan, tidak tahu apa
yang harus dilakukan. "Apa ujian itu?" tanya Rudi dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum sinis. "Kalian harus menghadapi ketakutan terbesar kalian." Rudi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang sangat berat. Namun, ia tidak ingin menyerah. "Kami siap," katanya dengan suara yang lebih tegas. Dika, meskipun ketakutan, mengangguk setuju. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus berjuang untuk bisa keluar dari hutan ini. Pria itu mengangkat tangannya lagi, dan tiba-tiba mereka berada di sebuah tempat yang gelap dan menyeramkan. Rudi dan Dika merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk. Di depan mereka muncul bayangan-bayangan menakutkan yang menggambarkan ketakutan mereka. Rudi melihat bayangan dirinya yang terjebak dalam kegelapan, sementara Dika melihat bayangan yang menggambarkan kehilangan orang-orang terkasih. Rudi berusaha untuk tidak panik. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus mereka hadapi. "Dika, kita harus melawan ketakutan ini," serunya. Dika mengangguk, meskipun wajahnya masih terlihat ketakutan. Mereka berdua mulai melangkah maju, berusaha untuk menghadapi bayangan-bayangan itu. Saat mereka mendekati bayangan-bayangan tersebut, Rudi merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia mulai berteriak, "Aku tidak takut." Suara itu menggema di seluruh tempat, dan bayangan-bayangan itu mulai memudar. Dika mengikuti jejak Rudi, berteriak dengan sekuat tenaga, "Kami tidak akan menyerah." Setelah berjuang melawan ketakutan mereka, Rudi dan Dika merasakan cahaya mulai muncul di depan mereka. Mereka berlari menuju cahaya itu, dan saat mereka melangkah keluar dari kegelapan, mereka menemukan diri mereka kembali di tepi hutan. Suasana terasa lebih cerah, dan suara burung mulai terdengar kembali. Mereka berdua terengah-engah, tetapi merasa lega. "Kita berhasil," seru Rudi dengan penuh semangat. Dika tersenyum, meskipun masih terlihat ketakutan. "Tapi kita harus segera pulang," katanya. Rudi mengangguk setuju, dan mereka mulai berjalan menjauh dari hutan. Namun, saat mereka berjalan, Rudi merasa ada yang aneh. Ia melihat bayangan-bayangan di antara pepohonan, seolah-olah mereka masih diawasi. "Dika, kita harus tetap waspada," katanya. Dika mengangguk, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan pulang dengan hati-hati. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka melihat tanda-tanda desa. Rudi dan Dika merasa lega dan berlari menuju desa Tanjung. Ketika mereka tiba, para penduduk desa terlihat khawatir. Nenek Rudi, yang selalu memperingatkan tentang bahaya hutan, langsung menghampiri mereka. "Kalian dari mana? Kami sudah mencarimu," tanya nenek dengan suara cemas. Rudi dan Dika menceritakan semua yang mereka alami di hutan. Nenek Rudi mendengarkan dengan serius
dan wajahnya terlihat semakin khawatir. Hutan itu memang berbahaya. Banyak yang tidak kembali setelah masuk ke dalamnya, katanya. Rudi merasa bersalah karena telah mengabaikan peringatan neneknya. Ia berjanji tidak akan pernah kembali ke hutan itu lagi. Namun, di dalam hatinya, rasa ingin tahunya masih ada. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di hutan itu, sesuatu yang belum mereka temukan. Setelah kejadian itu, Rudi dan Dika berusaha untuk kembali ke kehidupan sehari-hari. Namun, mereka tidak bisa melupakan pengalaman menakutkan di hutan. Rudi sering terbangun di malam hari, teringat akan suara-suara aneh dan sosok-sosok menyeramkan yang mereka temui. Dika juga merasakan hal yang sama, dan mereka berdua sering berbagi cerita untuk saling menguatkan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Rudi, Dika berkata, "Kau yakin kita tidak akan kembali ke hutan itu?" Rudi terdiam sejenak. Ia tahu bahwa hutan itu menyimpan banyak misteri, tetapi ia juga tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. "Aku tidak tahu, Dika. Tapi aku merasa ada sesuatu yang belum selesai," jawabnya. Dika menggelengkan kepala. "Kita sudah cukup beruntung bisa keluar hidup-hidup. Jangan sekali lagi mengambil risiko," katanya. Rudi mengangguk, tetapi di dalam hatinya, rasa ingin tahunya terus mengganggu. Beberapa malam setelah kejadian itu, Rudi mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke hutan dan bertemu dengan wanita tua dan pria misterius itu. Mereka selalu menuntut sesuatu darinya, tetapi Rudi tidak tahu apa yang mereka inginkan. Setiap kali ia terbangun, ia merasa ketakutan dan bingung. Suatu pagi, Rudi menceritakan mimpinya kepada Dika. "Aku merasa mereka ingin memberitahuku sesuatu, tetapi aku tidak bisa mengingatnya," kata Rudi dengan wajah cemas. Dika mengerutkan dahi. "Mungkin itu hanya mimpi. Kita harus melupakan semua ini," sarannya. Namun, Rudi merasa tidak bisa melupakan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia ketahui. Ia mulai mencari informasi tentang hutan dan makhluk-makhluk yang menghuni di dalamnya. Ia bertanya kepada para tetua desa, tetapi mereka hanya memberikan jawaban samar. Rudi memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia mulai mengumpulkan buku-buku dan cerita rakyat tentang hutan Kalimantan. Ia menemukan banyak cerita tentang makhluk gaib dan roh yang menghuni hutan tersebut. Beberapa cerita bahkan menyebutkan tentang hutan yang bisa mengubah orang yang masuk ke dalamnya. Dika, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk membantu Rudi. Mereka berdua mulai mengunjungi perpustakaan desa dan berbicara dengan orang-orang yang pernah mengalami kejadian aneh di hutan. Mereka menemukan bahwa banyak orang yang hilang setelah memasuki hutan dan beberapa dari mereka tidak pernah ditemukan lagi. Rudi merasa semakin penasaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu.
ia mulai merencanakan untuk kembali ke hutan, tetapi kali ini dengan persiapan yang lebih baik. Dika merasa khawatir, tetapi ia tidak bisa menahan Rudy. "Baiklah, tapi kita harus sangat berhati-hati," katanya. Rudy dan Dika mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke hutan Kalimantan. Mereka mengumpulkan perbekalan seperti makanan, air, dan alat penerangan. Rudy juga membawa buku-buku yang ia kumpulkan sebagai panduan. Ia merasa bahwa kali ini mereka harus lebih siap menghadapi apapun yang ada di dalam hutan. Malam sebelum keberangkatan, Rudy tidak bisa tidur. Ia merasa campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Ia teringat akan semua cerita yang pernah didengarnya tentang hutan. Namun, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia temukan. Keesokan harinya, mereka berangkat lebih awal. Rudy dan Dika berjalan dengan hati-hati, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saat mereka memasuki hutan, suasana terasa berbeda. Rudy merasa seolah-olah hutan itu sedang mengawasi mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Rudy dan Dika menemukan jejak yang tidak biasa di tanah. Jejak itu terlihat seperti jejak kaki manusia, tetapi lebih besar dari ukuran biasa. Rudy merasa penasaran dan mengikuti jejak itu. Dika, di sisi lain, merasa cemas dan ingin kembali. "Rudy, kita tidak seharusnya mengikuti jejak ini. Ini bisa berbahaya," kata Dika dengan suara bergetar. Namun, Rudy tidak menghiraukannya. Ia merasa bahwa jejak itu bisa membawa mereka kepada jawaban yang mereka cari. Mereka mengikuti jejak itu hingga tiba di sebuah tempat yang lebih terbuka. Di tengah tempat itu, mereka melihat sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran aneh. Rudy merasa terpesona dan mendekati batu itu. "Lihat, Dika. Ini mungkin petunjuk tentang apa yang terjadi di sini," katanya. Rudy mengamati ukiran-ukiran di batu tersebut. Ukiran itu menggambarkan sosok-sosok yang tampak seperti manusia, tetapi dengan fitur yang aneh. Beberapa dari mereka terlihat sedang berdoa, sementara yang lain tampak seperti sedang berperang. Rudy merasa ada sesuatu yang sangat penting tentang ukiran ini. Dika, yang masih merasa cemas, berkata, "Kita harus pergi dari sini, Rudy. Ini tidak baik." Namun, Rudy tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mulai mencatat apa yang ia lihat dan mencoba memahami makna dari ukiran-ukiran itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik di semak-semak. Rudy dan Dika saling berpandangan, dan Rudy merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" tanya Dika dengan suara bergetar. Rudy tidak tahu, tetapi ia merasa bahwa mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dari balik semak-semak muncul sosok yang tidak mereka duga.
Seorang pria muda dengan wajah tampan dan pakaian tradisional Kalimantan muncul di hadapan mereka. Rudi dan Dika terkejut, tetapi pria itu terlihat ramah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan suara lembut. Rudi merasa lega dan menjawab, "Kami sedang mencari tahu tentang hutan ini. Kami menemukan batu ini dan ukirannya." Pria itu mendekat dan Assalamualaikum melihat batu warahmatullahi tersebut. wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batu Seram Sejati. ini Sebelum adalah kita lanjut, peninggalan nenek moyang kami. dulu tombol like video ini. Mereka yang menjaga juga hutan tombol ini, subscribe channel ini. katanya, Nyalakan juga lonceng Dika notifikasi merasa agar tidak sedikit ketinggalan lebih cerita-cerita tenang, lainnya dari tetapi channel ini. masih waspada. Apa yang terjadi di hutan ini? Kenapa banyak orang hilang? Tanya Dika. Pria itu menghela napas dan menjelaskan hutan ini memiliki kekuatan yang besar. Mereka yang tidak menghormati hutan akan tersesat dan tidak bisa kembali. Pria itu mulai menceritakan tentang hutan dan makhluk-makhluk yang menghuni di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa hutan adalah tempat suci bagi masyarakat Kalimantan dan ada banyak roh yang menjaga keseimbangan alam. Jika kalian ingin selamat, kalian harus menghormati hutan dan semua yang ada di dalamnya, katanya. Rudi dan Dika mendengarkan dengan seksama. Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan memasuki hutan tanpa menghormatinya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Rudi. Pria itu tersenyum dan berkata, "Kalian harus melakukan ritual permohonan maaf kepada roh-roh hutan." Dika terlihat ragu, tetapi Rudi merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. "Kami siap melakukan ritual itu," katanya dengan tegas. Pria itu mengangguk dan mulai menjelaskan langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Pria itu membawa Rudi dan Dika ke sebuah tempat yang lebih dalam di hutan. Di sana, mereka menemukan sebuah altar kecil yang dikelilingi oleh bunga-bunga dan lilin. Ini adalah tempat suci. "Kalian harus melakukan ritual di sini," katanya. Rudi dan Dika mengikuti petunjuk pria itu. Mereka menyiapkan bunga dan lilin, serta mengucapkan kata-kata permohonan maaf kepada roh-roh hutan. Rudi merasa tegang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Dika juga mulai merasa lebih tenang saat mereka melakukan ritual. Setelah selesai, pria itu tersenyum dan berkata, "Kalian telah melakukan dengan baik. Sekarang, hutan akan mengizinkan kalian untuk pergi." Rudi dan Dika merasa lega, tetapi mereka juga merasa bahwa mereka telah belajar banyak tentang pentingnya menghormati alam. Setelah ritual, Rudi dan Dika merasa ada perubahan di dalam hutan. Suasana terasa lebih tenang, dan mereka merasa seolah-olah hutan itu sedang tersenyum kepada mereka. Pria itu menunjukkan jalan keluar dari hutan, dan mereka berdua mengikuti dengan penuh rasa syukur. Saat mereka berjalan, Rudi merasa bahwa hutan ini bukan hanya tempat yang menakutkan, tetapi juga tempat yang penuh dengan keajaiban.
Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu menghormati alam dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya, mereka tiba di tepi hutan dan melihat desa Tanjung di kejauhan. Rudi dan Dika merasa sangat bersyukur bisa kembali dengan selamat. Mereka berdua berpelukan dan berjanji untuk tidak pernah setelah kembali ke desa. Rudi dan Dika menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk desa. Mereka menjelaskan tentang ritual yang mereka lakukan dan pentingnya menghormati hutan. Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian, dan banyak dari mereka merasa terinspirasi oleh cerita Rudi dan Dika. Nenek Rudi merasa bangga dengan cucunya. Kalian telah belajar pelajaran yang berharga. Hutan adalah bagian dari kehidupan kita, dan kita harus menjaganya, katanya. Rudi dan Dika merasa senang bisa berbagi pengalaman mereka dan membantu orang lain memahami pentingnya menjaga alam. Namun, meskipun mereka kembali ke kehidupan normal, Rudi masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasa bahwa hutan masih menyimpan banyak misteri yang harus diungkap. Rudi mulai merencanakan untuk kembali ke hutan, tetapi kali ini dengan lebih banyak pengetahuan dan persiapan. Rudi mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang hutan dan makhluk-makhluk yang menghuni di dalamnya. Ia berbicara dengan para tetua desa dan mencari tahu lebih banyak tentang sejarah hutan. Dika, meskipun merasa ragu, akhirnya setuju untuk ikut kembali. Mereka berdua mulai merencanakan perjalanan kedua ke hutan. Rudi merasa lebih percaya diri dan bertekad untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggunya. Dika, di sisi lain, merasa cemas tetapi tidak ingin meninggalkan Rudi sendirian. Kali ini, mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mereka membawa lebih banyak perbekalan, alat penerangan, dan buku-buku yang mereka kumpulkan. Rudi juga membawa alat perekam untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rudi dan Dika berangkat menuju hutan Kalimantan dengan semangat baru. Saat mereka memasuki hutan, suasana terasa berbeda. Rudi merasa seolah-olah hutan itu menyambut mereka kembali, tetapi ia juga merasakan ketegangan di udara. Mereka mengikuti jalan setapak yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini Rudi merasa lebih waspada. Ia tahu bahwa mereka harus menghormati hutan dan semua yang ada di dalamnya. Dika juga berusaha untuk tetap tenang, meskipun ia merasa sedikit takut. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di tempat yang sama di mana mereka menemukan batu besar dengan ukiran-ukiran aneh. Rudi merasa bahwa tempat ini memiliki makna yang lebih dalam dan ia ingin menggali lebih jauh. Rudi mulai memeriksa ukiran-ukiran di batu tersebut dengan lebih teliti. Ia mencatat setiap detail dan mencoba memahami makna dari setiap gambar. Dika, yang merasa sedikit cemas, tetap berada di dekat Rudi dan mengawasi sekeliling. Saat Rudi sedang fokus, tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ia menoleh dan melihat sosok
yang tidak asing. Pria muda yang mereka temui sebelumnya muncul kembali. "Kalian kembali," katanya dengan senyuman. Rudy merasa lega melihat pria itu. "Kami ingin tahu lebih banyak tentang hutan ini dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya," kata Rudy. Pria itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Pria itu mulai menjelaskan lebih banyak tentang hutan dan makhluk-makhluk yang menghuni di dalamnya. Ia bercerita tentang roh-roh yang menjaga hutan dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Rudy dan Dika mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa mereka sedang belajar dari sumber yang tepat. Pria itu juga menjelaskan tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh nenek moyang mereka untuk menghormati hutan. Kita harus selalu ingat bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan kita. Jika kita tidak menghormatinya, kita akan menghadapi konsekuensi, katanya. Rudy merasa terinspirasi dan bertekad untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada orang lain. Ia ingin agar semua orang di desanya memahami pentingnya menjaga hutan dan alam sekitar. Setelah belajar banyak dari pria itu, Rudy dan Dika merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di hutan. Mereka berdua bertekad untuk melakukan sesuatu yang positif untuk hutan dan masyarakat desa. Rudy mulai merencanakan program untuk mengedukasi penduduk desa tentang pentingnya menjaga alam. Dika, yang awalnya ragu, mulai merasa bersemangat. Ia menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi hutan dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Mereka berdua mulai merencanakan kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat desa. Rudy dan Dika mengadakan pertemuan dengan penduduk desa untuk membahas rencana mereka. Mereka menjelaskan tentang pentingnya menjaga hutan dan bagaimana masyarakat bisa berkontribusi. Penduduk desa terlihat antusias dan banyak yang ingin ikut serta. Mereka merencanakan kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan hutan, dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Rudy merasa senang melihat semangat masyarakat desa. Ia tahu bahwa mereka bisa membuat perubahan yang positif. Hari kegiatan pun tiba. Rudy dan Dika bersama penduduk desa berkumpul di tepi hutan. Mereka membawa bibit pohon dan alat pembersih. Rudy memberikan sambutan dan menjelaskan tujuan dari kegiatan ini. Kita harus menjaga hutan agar tetap lestari untuk generasi mendatang, katanya. Penduduk desa bekerja sama dengan semangat. Mereka menanam pohon-pohon baru dan membersihkan sampah di sekitar hutan. Rudy merasa bangga melihat semua orang berkontribusi untuk menjaga alam. Dika juga merasa senang dan bersemangat. Setelah beberapa jam bekerja, mereka berhasil menanam banyak pohon dan membersihkan area hutan. Rudy dan Dika merasa puas dengan hasil kerja keras mereka. Mereka melihat hutan yang lebih bersih dan sehat dan merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berarti. Pria muda yang mereka temui sebelumnya muncul dan tersenyum melihat apa
yang telah mereka lakukan. Kalian telah melakukan pekerjaan yang baik. Hutan ini akan berterima kasih kepada kalian, katanya. Rudi merasa bangga dan bertekad untuk terus menjaga hutan. Setelah kegiatan selesai, Rudi dan Dika berjanji untuk terus berjuang menjaga hutan dan lingkungan. Mereka tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Rudi merasa bahwa hutan bukan hanya tempat yang menakutkan, tetapi juga tempat yang penuh dengan keajaiban dan kehidupan. Mereka berdua bertekad untuk terus belajar dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya menjaga alam. Rudi merasa bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi hutan dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Dengan semangat baru, Rudi dan Dika melanjutkan perjuangan mereka, siap menghadapi tantangan dan misteri yang mungkin masih tersembunyi di hutan Kalimantan.